Dapat pesanan nasi box, orangnya kasih DP hari Selasa. Ketika pesanannya sudah siap dikirim, hari Rabu orangnya baru kasih alamat kirimnya ke gereja. Apa yang harus anak lakukan? Udah matang ya? Udah jadi? Ya mungkin mohon ampun kepada Allah ya, karena tentu udah nggak bisa ditolak lagi kan. Kalau bisa ditolak, ya tentu ditolak. Ya seandainya tidak dikirim dan siap rugi dan siap dimarahi oleh sang pemesan, insya Allah itu lebih baik. Insya Allah lebih baik. Bahkan mungkin kita bisa balik komplain ya. Kenapa nggak dari awal bilang untuk gereja? Apalagi dia muslim. Agar apa? Agar kita punya izzah. Bahwa seorang muslim tidak boleh tolong-menolong untuk kemaksiatan. Apalagi ini bukan kemaksiatan biasa ya, kekafiran. Ya. Maksiat masih ada harapan ampun, kufur itu udah nggak ada harapan ampun. Bagaimana kalau batal wudu di Masjidil Haram? Kita kalau wudu kembali ke tempat semula itu susah. Ya tentu kembali ke tempat semula tidak harus ya. Ngapain mesti kembali tempat semula? Ya namanya kentut harus wudu. Kita tahu wudu di sana kan harus keluar. Masjidil Haram tidak menyediakan tempat wudu, toilet di dalam masjid. Ya mau tidak mau wudu. Ya insya Allah masih terjangkau ya. Ada tempat wudu, ada toilet di bawah itu ya. Tidak perlu kembali ke tempat semula. Yang penting masih bisa sholat di situ ya. Bagaimana perkuliahan yang ikhtilat, apakah bisa dihukumi darurat? Ya, pintar-pintar kita saja ya memilih tempat duduk. Jangan berdekatan dengan lawan jenis. Kalau bisa mencari kampus yang memisahkan laki dan perempuan, minimal duduklah ya. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, ya itu minimal. Bukan campur aduk sebagaimana di kampus-kampus umum. Mohon dijelaskan hukum waris di Quran ayat berapa? Surat An-Nisa ya. Ayat 11-12 ya. Jelas di situ dijelaskan istri dapat berapa kalau ada anak. Kalau nggak ada anak dapat berapa, suami dapat berapa, kalau ada anak, kalau nggak ada anak dapat berapa, dan seterusnya. Bagaimana sikap abang terhadap adik yang bandel, nakal, selin? Anak kecil barangkali memang seperti itu ya. Anak kecil umumnya barangkali seperti itu. Nah, sebagai kakak tentu harus lebih sabar. Ujian ya. Jadi ujian itu kita nggak bisa milih. Maunya kita diuji lewat temen. Diuji lewat anak. Anak bandel, anak pergaulannya terlalu bebas. Ya ini bagian dari ujian.
Harus kita sisihkan waktu kita untuk lebih perhatian terhadap anak. Syukur-syukur sebelum terjatuh dalam pergaulan bebas ya kita awasi. Kalau sudah terlanjur ya lebih-lebih lagi. Kita berkorban gaji turun misalnya. Karena tidak lembur ya. Jadi untuk lembur itu dipakai waktu kita untuk ngawasin anak. Ini memang harus dilakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau memang serius mau, insya Allah akan Allah kasih jalan. Dan itu banyak terjadi, banyak contoh ya. Ibunya Imam Ahmad bin Hanbal itu menyelimuti anaknya waktu itu masih kecil. Kalau kata kita mungkin SD gitu ya. Diselimuti dengan selimut yang tebal karena dinginnya luar biasa, dinginnya Baghdad ya. Tidak seperti dinginnya Puncak, nggak ada apa-apanya. Nah, dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk belajar. Nah, ibunya ini berkorban. Gitu. Nah, banyak hari ini ibu-ibu kita ini nggak mau berkorban. Bahkan sebagian bapak-bapak nggak mau berkorban. Maunya anaknya baik, anaknya soleh, anaknya taat. Tapi korbannya cuma satu, uang. Ya, mentang-mentang punya duit. Jadi korbannya cuma uang doang. Tentu ini keliru. Harus ada perhatian, harus ada usaha, harus ada waktu yang disisihkan demi anak-anak. Ya. Ya, termasuk terhadap adik atau kakak, ini bagian dari ujian. Karena sekali lagi kita tidak bisa milih ujian. Ya. Tiba-tiba kita diuji lewat suami, lewat istri, lewat orang tua. Kalau suami istri barangkali bisa milih, artinya bisa cerai ya. Kalau orang tua anak nggak bisa, adik kakak nggak bisa, nggak ada cerai kan? Nah, maka Bismillah kita hadapi. Bagaimana agar tidak gampang berselisih, berkelahi hanya gara-gara uang dengan saudara? Saya kira ini pertanyaan bagus ya. Artinya berapa banyak kakak dengan adik, sepupu dengan sepupu, keponakan dengan paman atau bibi itu berselisih, akhirnya berantem gara-gara uang. Nah, tentu kita tidak bisa berada di posisi dua-duanya ya. Kita di satu posisi aja. Misalnya kita yang minjem. Nah, maka tentu kita harus segera kembalikan. Kalau perlu jual motor, kalau perlu jual mobil untuk membayar hutang. Dan Allah berjanji, barang siapa yang punya hutang dan dia berusaha untuk membayar, maka Allah akan kasih jalan. Seperti ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, cepat jual motornya, cepat jual mobilnya untuk melunasi hutang, insya Allah. Ya. Nah ini enggak, ada motor, ada mobil, bahkan bukan cuma satu, ya. Utang cuma 10 juta nggak bayar-bayar, ya.
padahal dia ada. Berat untuk bayar hutang, ya. Maka Allah nggak kasih jalan, ya. Maka bismillah, ya. Kalau perlu jual ini, jual itu. Agar apa? Agar Allah bantu. Dan Allah berjanji sampai mati belum sanggup, tapi dia terus berusaha, maka Allah akan ampuni. Allah akan bikin si fulan yang punya piutang itu akan mengampuni, akan mengikhlaskan. Yang penting terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Ya, kan ada itu. Ya, kasbon nanti bayar. Saya bulan ini nyicil utangnya jangan semua ya. Padahal kalau semua udah lunas dan dia bisa, ya. Ah, itu enggak, ya. Ya saya 500.000 dulu dah. Sisanya ya buat pegangan. Sisanya buat beli anu. Gitu. Padahal akan lebih baik kalau sudah nggak punya hutang. Habis itu terus berusaha supaya ditambah rezekinya, ya. Nah, mungkin antum punya contoh, bahkan mungkin merasakan sendiri. Punya hutang, lalu bertekad untuk melunasi. Ada aja rezeki. Ya, kan Allah yang mengatur rezeki ini. Antum jangan terpaku dengan gaji. Orang gaji saya cuma segini. Allah Maha Pemberi rezeki. Wallahu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Dalam surat At-Tabarok, Allah berfirman, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Tapi di sisi lain, setiap hamba Allah itu telah ditentukan dari ini mau apa, itu kan tidak tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, cara memahami dua ayat ini dengan tadi yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang lihat siapa dulu? Kalau yang lihat Allah, kacamata Allah, pandangan Allah, iya. Ini bayi yang ini nih, nanti rajin nih sholatnya nih, akhirnya masuk surga. Kalau yang ini nanti males sholatnya nih, bahkan kafir nih, murtad nih, nanti masuk neraka. Itu Allah yang lihat. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Itu Allah yang lihat. Jangankan kita, Jibril aja nggak bisa lihat, Rasulullah nggak bisa lihat, ya. Maka Jibril ketakutan dan panik saat detik-detik Ibrahim mau dibakar, karena memang nggak tahu, nggak bisa lihat catatan di Lauhul Mahfuz itu. Begitu pula Jibril ketakutan saat Fir'aun timbul tenggelam mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel itu. Ya. Jibril ketakutan, jangan-jangan baca la ilaha illallah. Ya. Coba kalau Fir'aun baca la ilaha illallah, apa yang terjadi? Surga. Ya. Kata Jibril, enak amat. 500 tahun ngaku Tuhan, disembah, bikin dosa banyak orang, tiba-tiba mau mati baca la ilaha illallah, masuk surga. Maka disumpel oleh Jibril. Artinya Jibril aja nggak tahu, apalagi kita. Ya, makanya nggak usah ikut campur kita. Nah, yang kita tahu yang di surat Al-Mulk itu, Tabarok itu, ayyukum ahsanu amala, mana
Siapa yang mau berbuat baik silahkan. Siapa yang mau buat kufur silahkan. Seolah Allah membebaskan, Allah nggak tahu mana. Memang seperti itu kan. Besok pagi kita terbangun dengar adzan subuh, mau langsung ambil air wudhu, datang ke masjid, apa nerusin tidur, terserah siapa. Terserah kita. Terserah kita. Kapan Allah maksa? Nah, itu yang kita rasakan, itu yang kita lihat. Bahwa hari ini Allah sudah tahu, besok kita mau kesiangan apa jamaah subuh, Allah sekarang sudah tahu apa belum? Bila sudah tahu, urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita yang kita hadapi. Kalau pengen masuk surga, nggak mau masuk neraka, dengar azan subuh, cepet-cepet wudhu, datang ke masjid. Mudah, sangat mudah. Ya, jadi jangan dicampur adukkan ketika berbicara tentang ilmu Allah dan ketika berbicara bahwa kita punya pilihan, punya usaha, mau baik silahkan, mau buruk silahkan. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi